Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang di rumah kembali bergabung dalam sajian program Cahaya Iman bersama saya Zulaika Sadi, dan tentunya akan ada pemateri kita atau narasumber kita, ada Abi Ustadz Roni Hidayat yang sudah ada pada kesempatan kali ini. Dan di edisi kali ini kita akan membahas tentang makna sodakoh dan hikmah sodakoh. Kira-kira selama kita melakukan sodakoh nih seumur hidup kita, apakah sudah betul atau ada celah yang kurang tepat, atau justru belum banyak pahala yang kita bisa dapatkan dari sodakoh itu sendiri? Kita akan bahas terlebih dahulu dari Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz untuk menyampaikan pengantar tentang sodakoh dan hikmah sodakoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min syai'ati a'malina. Mayahdillah fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Pemirsa, tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersua kembali ya di pertemuan sekarang, yang mudah-mudahan dalam pertemuan ini Allah menurunkan rahmat dan barokah sebagaimana kita bahas tentang makna barokah, tentang makna rahmat. Dan kali ini insya Allah kita ngobrol bareng ya istilahnya dengan pemirsa untuk mencoba, kalau istilah kita mengenal lebih dalam tentang makna sodakoh atau infak dan sodakoh ya. Nah, sebetulnya kalau kita sebagai orang mukmin, orang muslim, itu ada suatu kewajiban ya, kewajiban untuk memberikan infak dan sodakoh. Dan ini adalah infak dan sodakoh itu ternyata kalau kita bahas secara terperinci, kemungkinan orang agak sedikit agak sedikit khawatir dengan namanya sodakoh gitu. Kenapa ada sedikit khawatir? Orang diberi sodakoh terkadang tidak mau, gitu kan? Tidak mau. Tapi sementara ada orang yang diberi infak, ada yang mau. Nah ini, apa di dalam sodakoh ada infak, apa di dalam infak ada sodakoh, itu nanti mana kita guar ya, nanti kita guar. Nah, kewajiban kita ini adalah memberikan infak dan sodakoh, ya. Karena infak dan sodakoh beda lagi dengan kita mengeluarkan zakat. Makanya dalam sebuah hadis, ada sebuah hadis ya, ini kita mungkin dari awal bahasan hadis saja ya. Kalau tadi berbicara Qur'annya, alladzina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu kan dalam surat Al-Baqarah, orang-orang yang menafkahkan harta benda ya, itu yang bisa menjaga emosinya, yang bisa berbuat kebajikan, itu ada ciri-ciri. Nanti kalau ayat lengkapnya itu nanti bisa dibaca pada 182 kalau tidak salah ya, ini di surat Al-Baqarah. Nah, yang berbicara tentang infak dan sedekah ya, kewajiban kita itu harus memberikan infak dan sedekah, bukan zakatnya saja di samping kewajiban zakat. Maka alur itu alur Al-Quran itu nyambung dengan sebuah hadis. Ada sebuah hadis ini yang berjudul, hadisnya berkaitan dengan zakat juga, berkaitan dengan sedekah juga. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya, ini ahsinu amwalakum bijakah, gitu kan. Bersihkan harta benda ya, kalau ini harta benda pemirsa, harta benda kita,
Itu kalau kita mau selamat kehidupan dunia dan akhirat itu harus dibersihkan dulu harta benda itu. Iya. Supaya tidak jadi bencana untuk kita, itu dengan zakat. Dengan zakat. Ahsinu amwalakum bizakah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kewajiban kita untuk berinfak dan sedekah. Ternyata ada keterangan yang kedua, wadawu mardokum bisodakoh, wadawu ya. Artinya obati ketika kita mempunyai penyakit dengan banyak berinfak dan bersodakoh. Nah ini, jadi kalau kita mempunyai penyakit, diobati dengan sodakoh. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadis lanjutannya, wastakbilu amwa al balai, tolak berbagai macam musibah, berbagai macam bala, bidu'ai, dengan doa, watadoroi, dan penuh dengan kerendahan diri dalam kita memohon kepada Allah. Atau perilaku kita harus kalau istilah sunnah sih DP-DP ya. Kalau ini merendah betul terhadap Allah, terhadap sesama manusia, itu tador itu DP-DP ya kalau istilah sunnah. Nah, jadi hadis ini 3 poin yang harus kita camkan, bahwa ternyata Allah memberikan suatu kewajiban untuk kita mengeluarkan zakat bagi siapa yang sudah mampu. Kan kalau dalam istilah mampu itu semacam ibadah haji, itu manis tato'a ilaihi sabila, sing sopo wong kang kawasa ilaihi ing dalem munggah haji sabilan di dalane, itu kan dalam kitab ya, kitab itu yang artinya sing sopo wong kang kawasa, barang siapa yang berkuasa ing dalam untuk melaksanakan ibadah haji, sing sopo wong kang kawasa ing dalam munggah haji sabilan itu di dalane, itu di jalannya. Nah, itu ternyata ibadah haji dengan kekawasaan. Kekawasaan itu bukan berarti harus mampu ya, harus nisab. Nah, apakah zakat juga harus nisab? Harus nisab juga ya. Nah, makanya untuk membersihkan harta benda kita itu ada ahsinu, bersihkan agar kita selamat. Amwalakum harta benda kalian yang miliki dengan zakat. Nah, zakat itu ada nisab nanti. Emas ada berapa gram gitu kan. Ada perhitungannya, ada perhitungan. Ada zakat tijaroh pun ada perhitungannya gitu. Baik, luar biasa sekali pemirsa yang di rumah, pembahasannya cukup menarik dan ada istilah yang mungkin berikutnya akan kita guar kembali. Tetap bersama Cahaya Iman.